Nama saya Ajeng Pradita Septiningtyas, saya dari kelas B2, NIM saya 211F10123. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Anak Tunarungu dan Wicara. Nah, pada UAS ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi ini telah saya rangkum di buku kecil saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban pada anak tunarungu dan wicara. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak ATRW. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang solusi pada anak tunarungu bisa dapat seperti anak normal yang lain. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang seputar metode drill dengan penjelasan-penjelasan yang saya jabarkan sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban. Jadi anak tunarungu dan wicara itu juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Jadi haknya itu sudah diatur dalam undang-undang. Karena anak tunarungu juga mengalami kelainan pada fungsi pendengarannya, sehingga menimbulkan hambatan dalam berkomunikasi dengan orang yang bisa mendengar. Nah, di sini dapat menimbulkan penghambat pengembangan potensi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, anak tunarungu memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan yang kedua, ada hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maksudnya di sini, meskipun mereka memiliki keterbatasan, akan tetapi tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan hak mereka sebagai pelajar yang bisa menempuh pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan selanjutnya, anak tunarungu juga memiliki hak sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Jadi, walaupun mereka itu mempunyai kelainan dalam indera pendengarannya, tetapi mereka berhak mendapat kedudukan yang sama seperti halnya anak yang lain dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, ini anak tunarungu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti halnya anak-anak yang normal. Nah, maksudnya di sini meskipun mereka mempunyai keterbatasan, tapi mereka tetap memiliki hak seperti orang normal yang lain, yakni mempunyai pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kewajiban anak tunarungu sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, itu kewajiban anak tunarungu akan dirinya sendiri. Nah, di sini meliputi mencintai dirinya, menerima keadaan dirinya, menyadari akan nasibnya, dan memelihara kesehatan dan kebersihan dirinya, serta berusaha mengembangkan kemampuannya. Jadi, kewajiban pertama ini adalah kewajiban mereka untuk mencintai dirinya sendiri, love ourselves. Jadi di sini mereka harus memang benar-benar menerima keadaan dirinya dengan lapang dada dan ikhlas, serta mereka juga harus berusaha mengemukakan atau mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Karena apa? Meskipun anak tunarungu tidak semuanya
tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak dari mereka justru mempunyai kemampuan yang di luar ekspektasi kita. Yang kedua, kewajiban bersekolah atau belajar. Jadi anak tunarungu meskipun mereka mempunyai keterbatasan, mereka juga harus tetap belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini kewajibannya pada di waktu dia sekolah itu taat dan patuh pada peraturan sekolah. Dan yang kedua, mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, dan mereka yang dianggap lebih tua daripadanya dan sepatutnya untuk dihormati. Dan yang keempat, berbuat baik terhadap teman-teman sekelas, baik teman-teman kakak kelas, adik kelas, maupun teman yang lain. Yang terakhir itu menjaga citra sekolah. Mengapa? Meskipun anak tunarungu memiliki keterbatasan, akan tetapi mereka juga mempunyai kewajiban untuk menaati semua peraturan yang ditetapkan di sekolah mereka. Contohnya tidak membuli teman dan tidak bersikap jelek pada teman, serta mengikuti upacara atau kegiatan-kegiatan di sekolah dengan baik. Dan selanjutnya ada kewajiban dalam lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan rumah utama bagi mereka. Di sini anak tunarungu juga mempunyai kewajiban, yakni patuh dan taat pada orang tua dan berlaku baik pada saudara serta mengikuti jejak anggota keluarga. Dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk ikut ambil bagian dalam tugas sebagai anggota keluarga. Jadi bukan halangan apabila mereka mempunyai keterbatasan. Akan tetapi kita sebagai orang tua juga harus memahami kemampuan anaknya. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang mereka tidak mampu. Dan yang keempat itu ada kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Kewajiban dalam lingkungan masyarakat ini yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dan menghormati anggota masyarakat serta turut andil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan. Dan juga pada lapisan masyarakat ini mereka mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan dan bisa menuruti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Di sini apabila mereka melenceng, sudah sepatutnya kita menasihati mereka dengan baik. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar maupun tindakan yang kasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan pada anak tunarungu. Jadi anak tunarungu seperti halnya anak normal yang pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama yang berlangsung dalam siklus kesehariannya. Yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, bergaul, dan sebagainya. Dan yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar dan ikut serta dalam suka dan duka dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lain. Dan juga mempunyai kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu
menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunaannya. Dan selanjutnya mereka juga mempunyai kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Sebagaimana halnya pada anak normal lainnya, anak tunarungu pun ingin melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya. Jadi mereka juga butuh mereka bisa nggak posisinya untuk mengisi seperti layaknya teman normalnya yang lain. Baik, selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, baik berinisiatif dan bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak tunarungu tidak ingin selalu terikat oleh orang lain. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batas-batas tertentu. Jadi kebutuhan kebebasan ini bukan maksudnya kita bisa membiarkan anak tunarungu untuk melakukan sesuatu, akan tetapi arti dari kebebasan ini juga masih dalam batas-batas tertentu. Dan yang selanjutnya yakni kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat dan kuat serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Selanjutnya, kebutuhan untuk berekspresi. Di sini maksudnya adalah kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Anak tunarungu memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikiran, perasaan, serta kehendaknya kepada orang lain. Kebutuhan berekspresi ini bukan hanya yang berhubungan dengan masalah komunikasi, melainkan juga bentuk-bentuk ekspresi lainnya, seperti menggambar, menulis, ataupun bermain peran, serta bisa juga melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang dapat mewakili curahan isi hatinya. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu di atas, dapat disebutkan bahwa pada prinsipnya kebutuhan-kebutuhan mendasar anak tunarungu itu tidak jauh berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan anak normal yang lain, baik karakteristik maupun kebutuhan-kebutuhan aspek-aspek yang merupakan hal yang harus dipahami. Nah, di sini peran penting kita sebagai guru harus memang benar-benar memahami betul, terutama untuk kepentingan memberikan pengajaran pada mereka. Nah, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada dua, yakni anak tunarungu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan belajar guna mencapai tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan yang dijalaninya. Tujuannya yaitu akhir dari yang diharapkan setelah adanya kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan itu merupakan seperangkat tugas, tuntutan, atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam sistem perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian anak tunarungu yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi atau diukur. Guru yaitu orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat mengajar,
sehingga memungkinkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, terjadinya proses pengalaman belajar atau learning experience dengan menggunakan strategi belajar mengajar atau teknik learning strategik yang tepat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan solusi anak tunarungu bisa seperti anak normal. Kenapa? Kebutuhan dari anak tunarungu ini sangat-sangat tidak jauh berbeda dari kebutuhan anak normal, maksud saya anak normal. Salah satu solusi untuk tunarungu adalah sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian. Mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Nah, sekolah inklusi adalah sekolah biasa atau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, dan juga berbakat istimewa serta suku terasing. Ada juga korban bencana alam, bencana sosial, serta perbedaan-perbedaan pada warna kulit, gender, suku, bahasa, ras, budaya, agama, dan tempat tinggal dan sebagainya. Itu ada pada anak inklusi. Dan juga ada sistem pengadilan remaja. Nah, sistem pengadilan remaja ini dikhususkan untuk anak yang terkena daerah konflik atau senjata, serta anak pengemis, anak terkena narkoba, atau juga yang mempunyai potensi HIV atau AIDS. Nah, anak tunarungu ini memiliki hambatan dalam pendengaran. Karena itu, individu tunarungu memiliki hambatan pula dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut dengan tunawicara. Nah, cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Nah, individu tunarungu cenderung kesulitan dalam mengalami konsep dari suatu yang abstrak. Mengajar anak tunarungu pasti berbeda dengan anak normal yang lain ya. Karena itu dibutuhkan media untuk membantu anak tunarungu. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis. Alat-alat grafis itu meliputi fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. AECT atau Association of Education and Communication Technology memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selain sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang sering diganti dengan mediator menurut Fleming adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya.
Dan solusi mengajar anak tunarungu itu dengan pendengaran yang terganggu itu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, baik itu foto-foto atau video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, bisa juga miniatur benda atau finger alfabet, model telinga, puzzle juga. Nah, puzzle ini bisa berbagai karakter, bisa dari binatang atau buah-buahan, serta bisa juga menggunakan atlas atau globe atau peta dinding. Nah, anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran yang berupa media visual. Adapun cara menerangkannya dengan bahasa bibir atau gerak bibir. Nah, media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu ialah sebagai berikut. Nah, media stimulasi visual, yakni ada cermin artikulasi, benda asli maupun tiruan, ada gambar dan juga pias kata, serta gambar disertai tulisan. Media stimulasi auditoris atau speech trainer yang merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Dan ada juga alat musik seperti drum, gong, suling, piano atau organ harmonika, rebana, serta trompet ataupun sebagainya. Dan ada juga tape recorder, dan ada juga sumber-sumber suara lain seperti suara alam yang meliputi suara angin, gemercik hujan maupun suara petir. Dan juga ada suara binatang. Nah, suara binatang ini bisa dari kicauan burung atau gonggongan anjing, bisa juga ada auman harimau serta ringikan kuda. Setelah itu ada juga suara yang dibuat manusia. Nah, dibuat manusia ini bisa dari tertawa, batuk, tepukan tangan, serta percakapan, serta bunyi-bunyi lonceng atau peluit. Ada juga sumber suara lain, yakni ada sound system untuk memperkeras suara, serta ada media dengan amplifikasi pendengaran, antara lain ABM atau alat bantu dengar, ada cochlear implant dan loop system. Nah, dari paparan yang saya jelaskan tadi bisa dikatakan bahwa anak tunarungu memerlukan media belajar berupa alat peraga untuk memperkaya perbendaharaan bahasa. Alat-alat peraga itu antara lain miniatur binatang, miniatur manusia, gambar-gambar, ataupun alat-alat yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan seputar tentang metode drill. Nah, metode drill ini pengertiannya sangat beragam dan dikemukakan oleh beberapa ahli. Tapi di sini saya sudah merangkum secara umum dan secara garis besar bahwa pengertian dari metode drill sendiri itu adalah cara mengajar dengan memberi latihan secara berulang-ulang terhadap materi yang diajarkan oleh guru, sehingga anak mendapat pengetahuan dan keterampilan sesuatu, khususnya terampil mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang jelas. Metode ini menekankan upaya pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada proses pengulangan kegiatan atau perbuatan tertentu. Dengan begitu, anak tunarungu dilatih mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang jelas secara berulang-ulang, sehingga si anak ini bisa terampil mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang jelas. Metode drill ini sebelumnya juga saya jelaskan sedikit pada materi UTS. Itu
berkaitan dengan gangguan pada solusi gangguan pada artikulasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelebihan metode drill. Nah, di sini ada beberapa, yakni ada kemampuan siswa yakni segera terbentuk karena latihan yang dilakukan berulang-ulang, dan juga siswa siap menggunakan bahan yang telah dilatihkan karena telah terbiasakan, dan juga kemampuan mengingat bahan yang dilatihkan menjadi lebih lama. Nah, dalam pembelajaran artikulasi di sini metode drill mempunyai kelebihan-kelebihan. Karena seperti yang saya bilang tadi, anak bisa jadi terampil dan tidak lagi mengalami kesusahan dalam mengatakan atau berbicara sesuatu. Karena apa? Karena mereka sudah bisa menangani gangguan-gangguan artikulasi pada mereka ya lewat metode drill ini. Dan kelebihan-kelebihan metode drill ini juga banyak yang lain, yaitu yang pertama memperoleh kecakapan motoris. Contohnya bisa menulis, melafalkan huruf, dan membuat serta menggunakan alat-alat. Dan ada juga bisa memperoleh kecakapan mental. Contohnya dalam perkalian, penulahan, pengurangan, atau tanda-tanda atau simbol yang lain. Jadi di sini dengan adanya metode drill ini, anak yang berkebutuhan khusus juga bisa mengerti baik itu dari ilmu angka-angka maupun dari ilmu bahasa, serta dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Peserta didik juga memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu dengan yang dipelajari, dan juga dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa peserta didik yang berhasil dalam belajar telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak pada kemudian hari. Dan guru itu lebih mengontrol dan membedakan mana peserta didik yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dalam memperhatikan tindakan dan perbuatan peserta didik dalam berlangsungnya pengajaran. Jadi, lewat metode drill ini, para guru juga bisa membedakan mana si anak-anak yang berada pada tahap kemajuan atau masih statis. Itu bisa dilihat dari adanya metode drill ini. Juga, dan yang paling penting, metode drill ini juga mendorong agar anak penderita tunarungu dan wicara bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Karena apa? Kebanyakan dari mereka rata-rata memang selalu merasa malu, yakni atau insecure. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari metode drill ini. Jadi, tujuan metode drill ini ada beberapa, yakni yang pertama itu memiliki keterampilan motoris atau gerak seperti menghafal kata-kata, menulis, dan menggunakan alat atau suatu benda, serta juga melaksanakan gerak dalam olahraga. Dan ada lagi untuk mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi atau menjumlahkan ataupun mengurangi, serta menarik akar dalam hitung mencongkak. Nah, di sini bisa juga mengenal benda atau dalam pelajaran matematika. Serta bukan hanya matematika saja, itu juga bisa ilmu pasti, ilmu kimia, baik tanda baca dan sebagainya.
Dan yang terakhir itu diharapkan adanya kemampuan untuk menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal yang lain, seperti yang di hubungan sebab akibat, banyak hujan banjir, atau antara tanda huruf dengan bunyi ny atau ny dan sebagainya. Jadi penggunaan lambang atau simbol itu di dalam peta dan lain-lain. Nah, penggunaan metode drill ini adalah dengan cara anak diperhatikan oleh sebuah gambar berwarna yang di bawahnya ada kolom untuk menulis nama gambar tersebut. Jadi penerapan metode drill ini juga bisa dilakukan dengan pengisian gambar. Nah, gambar ini juga menunjukkan sebuah ilustrasi atau gambar karakter. Di sini diharapkan dalam pendidikan ini si anak tunarungu ini bisa menuliskan benda apa yang ada pada gambar tersebut, serta peranan guru itu bisa membacakan nama gambar dengan artikulasi yang jelas. Jadi kita sebagai guru juga bisa memberikan artikulasi yang jelas yang gunanya untuk membantu si anak penderita tunarungu dan bicara ini bisa memahami apa yang kita bicarakan. Serta diharapkan dengan adanya metode drill ini kita bisa membantu mereka sedikit demi sedikit agar mereka menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali dengan cara-cara agar bisa memahami apa yang orang lain katakan. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.